العيوب والزلات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا يدوم ما دام الليل والنهار، ونشكره شكرا مزيدا لا ينقطع بانقطاع النور والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله جل وعز في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. وقال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami Al-Huda rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidzah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Huda, di antara akhifillah Ustaz Muhammad Aliyuddin yang selalu menjadi wasilah saya sebulan sekali bisa bersama antum di kajian subuh di Sabtu keempat. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini 2 Muharram 1447 Hijriah. Kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah, duduk di majelis ilmu, majelis yang amat mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majelis mulia ini, majelis ilmu, kita senantiasa mendapat ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid. Saya niat beriktikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya mengajak mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah kata Rasul dalam sabdanya tergantung dari niat yang kita baca. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus orang-orang yang sudah berkiprah dan berbuat banyak buat Masjid Al-Huda ini, semoga almarhumin almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya, memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Ayo terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang solihin, solihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah.
Kita yang hadir, yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha, ikhtiar kita semuanya mendapat ridha Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Terus juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, wa fi anha'il alam. Semoga mereka semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran, dan Allah catatkan kemenangan. Bitilkan niyati wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum nanti kita lanjut di kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin, pengantarnya alhamdulillah sekali lagi bersyukur kepada Allah kita dipanjangkan umur, dipertemukan dengan tahun Hijriah 1447. Mudah-mudahan tahun ini bagi kita semuanya menjadi jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun yang lalu. Di peralihan tahun dari 1446 ke 1447, biasa kita duduk membaca doa. Doa ini sebetulnya lafaznya bukan dari Rasul, bukan dari para salafus soleh. Tapi artinya bagus dan boleh kita baca. Di antara dari doa-doa tersebut, di akhir tahun 2 yang kita minta, dan di awal tahun 2 juga yang kita minta. Di akhir tahun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada salah, dosa dan khilaf, kita mohon diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabb ma amilna fis sanatil madiyati mimma nahaitana anhu wa lam natub minhu fanastaghfiruka faghfir lana. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jika tahun yang lalu ada yang kami lakukan padahal itu Engkau larang dan kami belum bertobat, dilarang oleh Allah kita lakukan dan kita belum bertobat, kita minta sama Allah. Apa permintaan kita? Nastaghfiruka faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa kami. Fa ayyuna lam yuznib. Siapa di antara kita yang enggak ada dosanya? Tapi kata Nabi, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tapi sebaik-baik orang yang pernah melakukan salah, dosa, maksiat adalah yang segera bertaubat. Kita minta di penghujung tahun kemarin, ampuni dosa kami ya Allah. Kemudian kita minta juga kepada Allah. Jelasnya di 1446 bukan cuma salah, dosa, maksiat yang kita lakukan. Banyak amal-amal soleh. Tapi diterima atau tidaknya itu hak prerogatif Allah. Maka kita mohon kepada Allah, ya Rabb ma amilna fis sanatil madiyati mimma amartana bihi wa wa'adtana alaihi thawab. Ya Allah, yang Engkau perintahkan kepada kami dan Engkau janjikan kami pahala. Kita minta sama Allah, fanas'aluka ya Rabb an tataqabbalahu minna wa la taqta' raja'ana. Terima ya Allah amal-amal soleh kami dan jangan putuskan harapan kami. Itu di akhir tahun. Di awal tahun juga 2 yang kita minta. Kalau di akhir tahun tadi ada amal salah, kita mohon ampun. Orang berbuat salah itu karena apa? Karena setan. Karena dorongan hawa nafsu. Maka kita mohon perlindungan di awal tahun dari setan dan dorongan hawa nafsu. Hadza amun jadid, dalam doa kita di awal tahun. Ya Allah, tahun baru sudah datang. Hadza amun jadidun qad aqbal. Nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di tahun baru ini kita dilindungi oleh Allah dari setan dan dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang mengundang kehancuran kita baik di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi juga ada amal soleh kita seperti yang tahun lalu. Maka kita mohon kepada Allah,
Karena apa? Karena kita ingin dekat dengan Allah, maka kita juga minta sama Allah. Wa nas'alukal ishtighala bima yuqarribuna ilaika zulfa. Ya Allah, sibukkan kami di tahun baru ini 1447 Hijriah dengan amalan yang bisa mendekatkan kami kepadamu ya Allah dengan sedekat-dekatnya. Mudah-mudahan sekali lagi tahun ini, tahun baru ini kita dilindungi oleh Allah dari setan dan antek-antek setan dan dorongan hawa nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Dan kita juga mohon kepada Allah agar tahun ini kita lebih banyak disibukkan dengan amalan yang bisa mengundang kedekatan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masyiral muslimin, dengan telah beralihnya waktu, seakan memang umur kita itu bertambah, tapi pada hakikatnya kita hanya berjalan menuju ambang batas. Kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka manfaatkan yuk kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking cepatnya peredaran waktu, orang-orang bijak itu selalu mengatakan masana illa kathalasati ayyam amsi wa qad zahaba bima fi ghadan la'allaka la tudriku al-yawm fahuwa laka fa'mal fi. Orang-orang bijak saking cepatnya perputaran waktu. Setahun hanya terasa seperti 3 hari. Amsi wa qad dhahaba bima fi. Kemarin dia sudah berlalu. Dan jika sudah berlalu tidak mungkin bisa ditarik mundur. Dan tarji'al ayyamul lati madat. Kalau sudah berlalu nggak bisa ditarik mundur lagi. Mungkin kita akan menyesali amal-amal buruk kita. Mungkin kita hanya bisa bertaubat dari amal-amal salah kita. Kemudian yang kedua, ghadan la'allaka la tudriku. Hari esok, jangan-jangan kita nggak ketemu. Ini 2 minggu yang lalu ada tetangga saya, pagi kita masih sholat subuh berjamaah. Sekitar pukul 8 dia masih berjemur dengan sinar matahari pagi. Setengah 10 masuk ke kamarnya. Menjelang zuhur, subhanallah, ketika dibangunkan, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Di mana ajal datang menjemput kita semuanya. Maka kata orang bijak, ghadan la'allaka la tudriku. Hari esok bisa jadi kita nggak ketemu. Nasihat orang-orang bijak itu, al-yaum fahuwa laka fa'mal fi. Yang milik kita tuh yang hari ini. Maka mereka menganjurkan kita, ayo berbuat, fa'mal fi. Alhamdulillah pagi hari ini kita buka kegiatan kita dengan memenuhi panggilan Allah. Salat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu. Ayo terus lakukan muhasabah untuk kehidupan yang lebih bagus. Tadi di salat subuh saya baca ayat yang biasa dikutip banyak orang untuk melakukan muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liwad. Hendaklah setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk menyongsong hari esok yang lebih bagus. Ayo lakukan terus muhasabah. Evaluasi diri, introspeksi. Kata para ulama juga, muhasabah itu ada 3 macam. Ada muhasabah qoblal amal. Ada muhasabah indal amal. Ada muhasabah ba'dal amal. Muhasabah qoblal amal, introspeksi sebelum berbuat. Atau muhasabah qoblal amal artinya muhasabah yang kita lakukan sebelum bertindak, sebelum berucap. Maka ayo, apalagi kalau sudah jadi public figure, kalau dia mau berucap, dia mau bertindak, lakukan muhasabah. Pikirkan dulu, jangan sekedar keluar dari mulut kita,
atau melakukan sesuatu, ternyata yang keluar dari mulut kita atau yang kita lakukan akan menuai badai, menuai protes dari banyak orang. Di situ akan ada penyesalan. Pepatah Arab mengatakan fakir qabla an ta'zim. Pikirkan dulu sebelum membulatkan tekad untuk berucap, sebelum membulatkan tekad untuk bertindak. Ini yang disebut dengan muhasabah qoblal amal. Yang kedua, ada muhasabah indal amal. Artinya tengah berlangsung aktivitas tersebut, tapi ayo evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, jangan-jangan di awalnya bagus, di tengah-tengahnya sudah banyak yang mungkin bergeser dari niat kita semula di awal. Maka luruskan lagi, luruskan lagi. Ini namanya muhasabah indal amal. Yang sering kita lakukan adalah muhasabah ba'dal amal. Setelah kita melakukan, lalu kita lihat, kita renungkan. Tujuannya untuk apa? Kalau ada yang benar, kita tingkatkan, kita bersyukur kepada Allah. Idza ra'aita khairan fashkurillah. Kalau kita melihat yang kita lakukan itu banyak baiknya, bersyukur kepada Allah. Terus minta taufik hidayah dari Allah agar kita senantiasa diberikan istiqamah. Wa in ra'aita ghaira dzalika. Tapi kalau yang kita lihat, kita perhatikan, kita evaluasi ternyata banyak salahnya. Jangan salahkan siapa-siapa, kata para ulama. Fala tuwabbih illa nafsah. Jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri sendiri. Maka lakukan introspeksi. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Hari ini salah, besok salah lagi. Jangan sampai muslim itu terperosok dalam satu lubang yang sama 2 kali. Ayo lakukan terus muhasabah. Mudah-mudahan muhasabah ini bisa kita tindak lanjuti dengan melakukan amalan-amalan yang lebih baik. Yang salah kita koreksi, yang benar kita lanjutkan, kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Masyaallah muslimin, ini kalau hari ini tanggal 2, besok tanggal 3 Ahad, maka Ahad yang akan datang kita berada di tanggal 10 Muharram. Saya mengingatkan, ada puasa sunnah yang dianjurkan. Namanya puasa Asyura. Tanggal 2 hari ini, besok tanggal 3 Ahad. Ahad yang akan datang itu hari Asyura. Dulu Nabi ketika di Madinah dan di Mekah, bahkan di Mekah Nabi sudah mulai puasa Asyura. Lebih-lebih ketika di Madinah. Ketika Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ketika hari Asyura 10 Muharram, Yahudi itu pada puasa. Lalu Nabi nanya juga sama mereka. Nabi puasa ketika itu. Nabi nanya sama mereka, kenapa kalian berpuasa? Orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun anjallahu fihi Musa wa aghraqa Fir'aun. Ini di hari Asyura dulu Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Maka sebagai ungkapan rasa syukurnya kami puasa. Apa kata Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak akan ajaran Nabi Musa ketimbang kalian. Sebetulnya sikap Nabi terhadap puasa Asyura ini ada 4. Yang pertama, annahu kana yasumu bi Makkah wa la ya'murun nas bisawm. Dulu Nabi ketika di Makkah sudah puasa hari Asyura. Tapi Nabi tidak memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Seakan Nabi bilang, man sya'a falyasum wa man sya'a falyatruk. Yang mau puasa silakan, yang tidak mau puasa silakan. Kemudian lamma qadimal Madinah, sikap kedua ketika datang ke Madinah, tadi melihat ahlul kitab pada puasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh sahabat-sahabatnya berpuasa. Bahkan sahabat-sahabat memerintahkan anak-anaknya juga puasa. Yusawwimuna atfalahum. Ayo puasa. Anak-anak kecil diajak puasa. Bahkan Nabi mengajak anak-anak kecil itu untuk bermain di masjid. Agar mereka itu tidak berpikir tentang makan. Ayo, anjuran puasa Asyura ketika Nabi pindah ke Madinah itu begitu kuat. Namun
2 tahun kemudian ketika di Madinah turun perintah puasa Ramadan. Maka Nabi mensikapinya setelah diwajibkan puasa Ramadan, tarokan Nabi amros sahabah. Nabi nggak memerintahkan lagi sahabat. Seakan Nabi bilang, man sya'a falyasum wa man sya'a falyatruk. Mau puasa silahkan, nggak mau ya silahkan. Tapi Nabi puasa. Maka banyak sahabat-sahabat juga yang meneladani Nabi. Nah, di akhir hayat Nabi, Nabi bilang kalau tahun depan saya masih ketemu hari Asyura, puasa hari Asyuranya saya tidak cuma 1 hari. Adummu ilaihi yaum. Saya akan gabungkan 1 hari lagi, tambah 1 hari lagi. Kenapa? Mukhalafatan lil Yahud. Untuk menyelisihi orang Yahudi yang puasanya hanya hari ke-10. Masyiral muslimin, sekali lagi, ayo saya mengajak besok hari Asyura itu kita puasa. Puasa itu sunnah. Apa hikmah dan pahala dari puasa sunnah hari Asyura ini? Dalam sabdanya Nabi mengatakan ini orang yang melakukan puasa Asyura insya Allah salah dan dosanya itu selama 1 tahun dihapus, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang menarik ini di dalam buku Lataiful Ma'arif, dulu salafus soleh ini saking kuatnya perintah puasa Asyura ini, mereka ada yang memperhatikan itu binatang. Ini seperti Ruya an Fatah ibnu Syakhraf. Ada Fatah ibnu Syakhraf, kuntu afutu lin namal. Aku biasa memberikan makanan buat semut. Caranya bagaimana? Ada roti diremukkan oleh Fatah ibnu Syakhraf, lalu diberikan kepada semut. Itu setiap hari dilakukan. Tetapi falamma kana yaumu Asyura lam ya'kuluh. Diperhatikan itu. Tapi begitu hari Asyura dia tebar makanan. Nyatanya tuh makanan tidak dimakan oleh semut. Ini ada seorang ulama namanya Fatah ibnu Syakhraf, kuperhatikan. Semut aja seakan-akan itu puasa pada hari Asyura. Kan ada juga yang memperhatikan karena luhus, binatang-binatang buas juga pada puasa itu hari Asyura. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sebuah pengalaman pentingnya puasa Asyura. Apa benar Ustaz binatang-binatang buas itu pada puasa hari Asyura? Nanti hari Ahad besok, Ahad depan, kalau antum mau bukti, antum pergi aja ke kebun binatang, masuk ke kandang macan. Kalau ternyata tidak diterkam macan, berarti macan-macan juga ikut berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya pentingnya puasa Asyura. Pentingnya puasa Asyura. Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu selalu melakukan untuk menyongsong hari esok yang lebih bagus. Ini udah ada kesempatannya. Tapi kadang-kadang orang kalau yang puasa sunnah yang seperti ini terabaikan begitu saja. Contohnya misalkan puasa kemarin hari Arafah. Saya nggak terlalu yakin itu. Semua kita itu puasa. Karena dia menganggap ini puasa sunnah, Ustaz. Apalagi kalau ada orang yang berpandangan itu puasanya Tuan Haji. Orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Padahal enggak. Itu hikmah puasa Asyura itu besar sekali. Kata Nabi, ahtasib an yukaffirallah as-sana al-madiyah was-sana al-baqiyah. Kata Nabi, itu bisa menghapuskan 2 tahun dosa-dosa kita. Dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Maksudnya dosa yang akan datang, kita dijaga oleh Allah dari salah dan dosa. Tapi orang kadang dianggap puasa sunnah, ya begitu saja. Berlalu, dia sendiri tidak puasa. Sayang. Ketika kesempatan itu ada di hadapan kita, dan dalil-dalilnya juga begitu kuat, kita biarkan hari mulia itu berlalu begitu saja. Saya sering mengatakan bahwa amalan seseorang itu akan meningkat ganjarannya itu karena 4 hal. Syaraful zaman, syaraful makan, syaraful amil, wa syaraful amal. Kemuliaan waktu.
Waktu yang paling mulia di dunia ini hari Arafah. Malam yang paling mulia di dunia ini malam Lailatul Qadar. 10 hari paling mulia di dunia ini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 malam paling mulia di dunia ini 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu kan waktu. Nah, ini hari Asyura juga begitu mulia nih. Maka puasa. Jangan dibiarkan. Yang kedua, syaraful makan. Kemuliaan tempat yang paling mulia jelasnya Ka'bah al-Musyarrafah, Al-Masjidul Haram, 100.000 kali lipat dibandingkan di tempat yang lain. Baru Al-Masjidun Nabawi, 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lain. Baru Al-Masjidul Aqsa, 500 kali lipat dibandingkan yang lain. Ini kemuliaan waktu, kemuliaan tempat. Nanti ada lagi yang ketiga, syaraful amil, orang yang melakukan. Antum duduk di majelis ilmu beda dengan orang yang tidak duduk di majelis ilmu. Maka ulama-ulama sering mengatakan 2 rakaatnya orang yang punya ilmu itu sama dengan 70 rakaat orang yang tidak berilmu. La faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang faqih bagi setan itu lebih berat untuk digelincirkan ketimbang 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itu menunjukkan bahwa syaraful amil, orang yang berilmu itu begitu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, syaraful amal. Kadang-kadang ada amalan yang begitu mulia dibandingkan dengan amalan-amalan yang lain. Nabi sering ditanya tuh, ayu amalin ya Rasulullah afdal? Kata as-salatu ala awwali waqtiha. Amalan apa yang paling afdal? Sembahyang pada awal waktu. Salatu ala waqtiha. Di lain waktu ada lagi yang bertanya, ayu amalin ya Rasulullah afdal? Birrul walidain. Bakti sama orang tua. Di lain waktu Nabi ditanya lagi, ayu amalin afdal ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah. Ini memang ada amalan-amalan yang kualitasnya itu begitu istimewa di mata Allah, di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, ini sebagai pengantarnya sekali lagi ini kita alhamdulillah bersyukur, mudah-mudahan tahun ini bagi kita semuanya ini menjadi jauh lebih bagus ketimbang tahun-tahun yang akan datang. Ini di buku Mukhtasar pagi hari ini Ustadz Ali bilang kita tematik saja Ustadz. Antum mau bahas masalah apa karena temanya panjang banget di sini. Maka pagi ini saya mau berbicara tentang Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, kan tulisan Al-Imam Al-Ghazali, Mukhtasar dari buku Ihya Ulumuddin, tentang Al-Babu Rabi fi Asraris Salah wa Muhimmatuha, rahasia-rahasia salat, Fadailis salawat was sujud wal jamaah wal adhan wa ghairiha. Fadilatul adhan. Tadi yang adhan itu Ustaz Ali. Ini fadilahnya antum, adhan itu apa fadilahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun yaumal qiyamati ala kathibin min miskin aswad, wala yahummuhum hisabun, wala yanaluhum faza'un, hatta yufriga ma bainan nas." Yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Yang kedua, rajulun ubtuliya biriqqi fid dunya falam yusghilhu dzalika min amalil akhirah. Yang ketiga, wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah azza wa jalla ibtigha'a wajhillahi. Ini fadilah. Ini babnya bab tentang rahasia salat dan azan, lain-lain sekitar masalah salat. Yang pertama, fadilah azan. Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok. Nanti di hari kiamat dia berada di bukit yang menebarkan aroma wangi-wangian misk. Jadi ada satu bukit nanti di hari kiamat. Kalau kita berada di bukit tersebut, kita akan mencium aroma misk, minyak misk. Siapa mereka ini? Orang-orang ini, 3 kelompok ini, la yuhimmuhumul hisab. Mereka tidak peduli dengan hisab. Maksudnya ketika orang dicekam ketakutan dengan adanya hisab.
Hisab itu artinya apa yang kita lakukan di dunia semuanya itu ada catatannya dan semuanya nanti tidak ada yang tercecer dari catatannya Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga surat Yasin ayat 12 itu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya itu ada catatannya. Ketika itu orang dicekam rasa takut. Tapi ada 3 kelompok ini yang tidak peduli seakan-akan dengan adanya hisab. Tenang-tenang aja dia. Wala yanaluhum faza'un. Dan tidak ada rasa takut hatta yufriga ma bainan nas. Sampai pemeriksaan di buku hisab itu selesai. Dia tenang-tenang saja. Siapa mereka ini? Yang pertama, rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Orang yang suka membaca Al-Quran. Maka saya mengajak nih. Jangan sampai ada satu hari berlalu tanpa baca Al-Quran. Ini saya bawa buku Dalilus Sa'ilin. Satu dari 4 fuqahaul madzahib. Yang pertama itu kan Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua itu Imam Malik. Yang ketiga itu Imam Syafi'i. Dan yang keempat itu Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Fuqaha dulu itu bukan cuma ahli fikih. Mereka juga ahli ibadah. Ibadahnya subhanallah. Nah, salah satunya ini Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Nah, ini di dalam buku Dalilus Sa'ilin, dia bercerita bahwa dia kerap kali mimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Al-Imam Ahmad Ibnul Hanbal rabbahu fil manam tis'an wa tis'ina marrah. Dia mimpi sampai 99 kali. Berdialog dengan Tuhannya dalam mimpinya itu. Lalu dia berujar begini, la in ra'aituhu al-mi'a la as'alanna. Kalau aku mimpi sekali lagi yang ke-100, aku akan bertanya kepada Allah yang hadir dalam mimpiku. Ternyata Allah kasih kesempatan Ahmad Ibnul Hanbal ini mimpi lagi berjumpa dengan Tuhannya untuk ke-100 kali. Maka dia tanya betul. Apa yang dia tanyakan? Pertanyaannya, ya Rabb, bima yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Dengan cara apa seseorang itu bisa mendekatkan dirinya kepadamu itu dengan sedekat-dekatnya? Itu yang pertanyaan orang-orang alim tuh begitu. Kalau kita mungkin kalau ketemu Tuhan yang kita tanya, ya Allah beri saya rizki. Nah dia enggak. Yang ditanya bagaimana saya bisa dekat denganmu ya Allah dengan sedekat-dekatnya. Dalam mimpinya itu dijawab oleh Allah, bikalami. Dengan firmanku. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya baca firman-firman Allah. Baca Al-Quran. Bikalami Ahmad. Dengan firmanku wahai Ahmad. Ini Ahmad Ibnul Hanbal maksudnya. Faqala, dia nanya lagi. Bifahmin atau bighairi fahmin ya Rabb. Membacanya ini dengan kalamu, dengan pemahaman atau tidak dengan pemahaman. Saya tanya sama antum semuanya. Antum kalau baca Al-Quran apa pasti paham itu setiap ayat-ayat yang kita baca? Enggak, kita baca-baca aja. Maka Imam Ahmad itu tanya. Membacanya dengan memahami atau dengan tidak memahami? Allah tetap menjawab. Faqala subhanahu bifahmin wa bighairi fahmin. Baik kamu memahami atau tidak memahami. Tapi jelasnya kalau kita memahami, mentadaburi jelasnya lebih bagus kan. Tapi ini dijawab oleh Allah yang hadir dalam mimpi Ahmad Ibnul Hanbal. Baca. Mau paham atau tidak paham. Subhanallah. Ini orang yang baca Al-Quran. Maka saya mengajak nih. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Ini sudah hari kedua dari bulan Muharram 1447 Hijriah. Sudah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran dari kemarin sampai hari ini yang kita baca. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa Al-Quran. Yang kedua, rajulun ubtuliya birikki fid dunya falam yusghilhu dzalika min amalil akhirah. Seseorang diuji oleh Allah ariku itu dengan perbudakan. Artinya dia diuji mungkin bukan dengan harta yang berlimpah ruah. Tapi dia arik itu kan gambaran orang yang banyak kebutuhannya. Budak itu kan kelasnya kelas bawah. Kebutuhan dunianya mungkin masih jauh dari sempurna. Dia diuji. Tetapi
Misalkan kemiskinan ini tidak membuat dia lalai dari amalan akhirat. Kadang-kadang saya suka begitu melihatnya, jadi ini yang menurut saya ini orang yang paling menyedihkan gitu, ironis. Pagi-pagi ketika datang panggilan azan, mohon maaf, ada orang yang sudah ngorek-ngorek tong sampah. Ya Allah, dia tidak peduli dengan panggilan azan. Saya khawatir orang yang seperti ini itu miskin di dunia, nanti miskin juga di akhirat. Dia gak peduli dengan panggilan azan. Itu saya takut orang yang seperti ini, syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ini termasuk orang yang nanti begitu mulia di hari kiamat. Kelompok ini adalah kelompok orang-orang yang kelas rendahan. Kebutuhannya masih begitu banyak. Tapi itu semuanya tidak melalaikan dia dari urusan-urusan akhirat. Subhanallah. Dan yang ketiga ini, ayo besok-besok belajar untuk jadi muadzin. Wa rajulun adzana fi masjidin wa da'a ila Allah ibtigha'a wajhillah. Orang yang melantunkan azan di masjid, memanggil umat manusia untuk bersegera memenuhi panggilan Allah. Panggilannya semata-mata itu karena berharap ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadis yang lain masih tentang azan. Wa qala alaihi salatu wassalam, yadu rahman ala ra'sil muadzin hatta yufriwa min adhani. Artinya tangan atau peliharaan Allah yang maha pemurah itu berada di kepalanya orang yang sedang melantunkan azan sampai dia selesai azan. Jadi ketika dia azan dari Allahu Akbar sampai nanti la ilaha illallah, Allah seakan-akan mendekap dia dengan penuh kasih sayang. Ini orang-orang yang azan. Jadi kalau sudah datang waktu azan, udah jangan main dorong-dorongan lagi udah. Kalau perlu berlomba kita, saya yang jadi muazzinnya. Kalau perlu begitu. Ya, lu aja jangan. Karena ini Allah mendekap dia dengan tangan yang penuh kemurahan. Wa qila al-murad bi qauli ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini bahkan ada ulama mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang lebih banyak siapa orang yang lebih baik ucapannya dibandingkan orang yang memanggil kepada Allah? Maksudnya adalah muadzin. Jadi orang yang memanggil kepada Allah itu tidak ada yang lebih baik ucapannya. Jadi siapa orang yang ucapannya paling baik di dunia ini? Orang yang ucapannya paling baik di dunia adalah orang yang memanggil kepada Allah. Siapa? Ditafsirkan oleh ulama muadzin. Karena dia ketika mengeluarkan suaranya itu adalah panggilan anak manusia untuk segera memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini juga fa idza sami'tal adzan faqul misla ma yaqulul muadzin. Ini kaifiatnya, kita sudah tahu semuanya. Sekedar merefresh. Kalau kalian mendengar azan, saya juga pengen azan, tapi saya nggak bisa, sudah ada Ustadz Ali. Ya nggak apa-apa, sama pahalanya. Bagaimana caranya? Katakan seperti yang dikatakan sang muadzin tadi. Kecuali fil hayy alataini. Jadi ketika Allahu Akbar, kita ikut Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ikut asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali fil hayy alataini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru beda itu. Kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan juga di qad qamatis shalah. Ketika qad qamatis shalah seperti azan subuh, kita jawab aqamahallah wa adama ma damatis samawati wal ard. Wa fit taswib itu as-salatu khairun minan naum. Ini kalau qomat ya, mohon maaf. Kalau qomat qad qamatis shalah itu jawabannya adalah aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Kemudian kalau subuh nih at-taswib. Taswib itu artinya ketika muadzinnya bilang as-salatu khairum minan naum, kita jawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Engkau benar, engkau sudah berbuat baik. Aku yang menjadi saksinya.
Jadi kalau saya juga pengen dong jadi muadzin, tapi suaranya tidak memadai. Ya enggak usah memaksakan. Bagaimana caranya? Ikuti yang dilantunkan oleh sang muadzin, kecuali di hayya 'alas shalah, di hayya 'alal falah, kemudian ketika qamatus shalah, dan ketika at-taswib as-salatu khairun minan naum. Nah, supaya sempurnanya lagi nanti setelah selesai azan kita baca doa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarfa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa athul maqamal mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Itu kita baca. Nah, sekarang maktubah. Sedikit lagi. Atau mau ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjut. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut. Almin soal, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Fadilatul maktubah. Ini fadilah sembahyang fardu. Usahakan untuk sembahyang fardunya itu berjamaah. Apalagi kalau yang laki-laki itu. Orang perempuan aja boleh sesekali, saya bilang lirik, itu mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i kan perempuan itu sembahyangnya afdalnya fi musalla baitiha. Tapi menurut Imam Malik perempuan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ajuz. Siapa itu ajuz? Perempuan yang sudah tua renta. Kalau dia keluar untuk sholat secara berjamaah, tidak ada laki-laki yang akan menggoda dia. Ya, karena memang sudah uzur dia. Dia tidak tertarik lagi dengan laki-laki, laki-laki tidak tertarik dengan dia. Kata Imam Malik ini sembahyangnya di masjid secara berjamaah. Yang kedua, bukan ajuz tapi di bawahnya. Namanya mutajallah. Ya, umurnya 45, 50, kalau sama laki-laki masih suka ada ketertarikan. Tapi ini kata Imam Malik juga di masjid. Sembahyangnya di masjid secara berjamaah. Yang ketiga, kata Imam Malik, syabah. Tapi ghairu farihah. Masih muda. Mohon maaf. Tapi kata Imam Malik, tidak terlalu cantik. Mungkin kalau diberikan nilai, ya nilainya 6-7 lah gitu. Kalau dia keluar untuk sholat, ya biasa-biasa saja kita melihatnya. Tidak ada yang istimewa. Ini juga di masjid. Ini juga di masjid sholatnya. Hanya satu kata Imam Malik, sebaiknya di musalla baitiha. Siapa? Syabah farihah. Masih muda, cantik. Kalau dia ke masjid orang semuanya menanti. Si Anu keluar gak? Semuanya pengen jadi muadzin. Semuanya pengen jadi imam. Karena si perempuan yang cantik itu. Kata Imam Malik yang begini ini sebaiknya di rumah. Yang begini sebaiknya di rumah. Ayo jaga sholat-sholat fardu kita. Kalau orang laki-laki itu, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Buat tetangga masjid itu, tidak sempurna sholatnya kecuali dilakukan di masjid secara berjamaah. Ayo ramaikan lagi masjid kita nih. Saya lihat masjid kita nih, Nurul Huda atau Al Huda Ustaz? Nurul Huda, mohon maaf. Nurul Huda. Saya lihat terus berhias nih. Di depan itu sudah banyak hiasan-hiasan itu. Ya mudah-mudahan dengan terus berhias, bukan cuma takmir bil bina, tapi juga takmir bil ansyitah. Kita ramaikan dengan bangunannya. Ini saya pikir udah nyaman banget nih masjid ini. Masuk ke dalam masjid, suasananya nyaman, karpetnya juga bagus, AC-nya juga sangat-sangat memadai. Nyaman jadi orang di dalam. Nah sekarang saya lihat terus berhias. Ini namanya takmir bil bina. Artinya membangunnya dengan meramaikannya dengan bangunan. Tapi yang lebih penting adalah takmir bil ansyitah. Memakmurkannya dengan kegiatan. Terutama sholat fardunya secara berjamaah. Ini fadilah orang sholat berjamaah. Sholawatu kafaratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Sholat kita dari waktu ke waktu itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Selagi dosa besar itu dihindari. Siapa yang nggak ada dosanya di kita? Pasti ada.
Tapi dosa-dosa kita ayo gugurkan dengan senantiasa sholat secara berjamaah. Langkah antum ke masjid ini gharasun min gharasil jannah. Seperti tanaman surga. Menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, bainana wa bainal munafiqina syuhudul atama wassubah fa innahum la yastati'una ityanahuma. Nah, terutama ini yang harus dijaga kuat ini sembahyang isya dan sembahyang subuh. Kata Nabi, jaga kuat sembahyang isya dan sembahyang subuh, jangan sampai tidak berjamaah. Antara kami dan orang-orang munafik. Itu bedanya apa? Kata Nabi, antara kami orang muslim, orang mukmin dengan orang-orang munafik. Syuhudul atamah, menegakkan sholat isya dan subuh. Artinya fa innahum la yastati'una ityanahuma. Kalau orang-orang munafik itu dulu zaman Nabi saja jarang bisa menunaikan sembahyang isya dan subuh secara berjamaah. Maka jangan disalahkan kalau ada orang munafik loh. Nah, nyatanya dia tidak bisa menjaga sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Subuhnya selalu kesiangan. Kalau melihat orang yang subuhnya kesiangan, munafik ente. Jangan marah kalau dibilang munafik. Karena Nabi yang bilang itu. Perbedaan orang yang mukmin dengan orang munafik, kalau orang mukmin itu pasti akan menegakkan salat isya dan subuh secara berjamaah. Orang munafik itu tidak akan bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-salatu ibaduddin faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Ini juga sudah sangat populer hadis ini. Salat itu seperti tiangnya agama. Kalau salatnya ditegakkan maka dia sudah menegakkan agamanya. Maka kalau sholatnya ditinggalkan, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Kemudian, wa yurwa awwalu ma yunzaru yaumal qiyamah min amalil abdi as-salah. Fa idza wujidat, ini biasa ungkapannya beda, tapi Imam Ghazali pakai yang ini. Yang pertama itu diperhatikan dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. In wujidat tamatan kubilat min wasairu amali. Kalau sholatnya sempurna, maka bukan cuma sholatnya yang diterima, amal-amal lain juga diterima. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasairu amali. Tapi kalau sembayangnya itu tidak sempurna, maka ditolak juga amalan-amalan yang lainnya. Udah suruk belum Sadali? Belum? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, fadhal. Silakan. Silakan. Membiarkan? Kenapa? Membiarkan orang berbuat tidak baik. Sekarang kan peradaban juga tidak kali muslim bisa nomor dalam satu kamar. Kita tidak tahu perbuatannya, tidak tahu langsung, tapi diperkirakan berbuat secara langsung. Buat kita yang menerima imbalan uang kan berdosa sekarang. Kita tidak mau memakan hal yang tidak halal. Karena kalau kita makan mengalir pada hadis besar, mengalir pada aliran darah yang besar dari orang yang dapat. Bagaimana menjelaskan perasaan yang berpikir, perasaan bersalah. Terus yang kedua, dengan banyaknya media sosial, kadang-kadang membuat konten itu apakah ada dalilnya dengan benar, didukung dalil yang tidak benar, karena seperti Ustaz bisa aja dia ngambil ayat-ayat yang
penting saja kontennya. Ini mungkin slogan saya sebenarnya. Tapi banyak di media sosial seperti itu sehingga ini yang sakit yang mana teragu. Nah, akhirnya kita menganggap bahwa tiap orang itu berbeda, bahwa satu seorang seperti artis. Kalau saya senang sama Ustaz Somad, kita ambil jalur yang diberikan oleh Ustaz Somad. Kalau itu kita Ustaz Mahfir Nasir, ya kita ambil jalur yang diberikan Ustaz Mahfir Nasir. Nah, dalam media sosial ini ada disiarkan bahwa tanggal yang baik untuk puasa itu tanggal 9 dan 10 haram. Sementara ada yang menggalakkan bahwa Sabtu Minggu haram itu kan jatuh hari Jumat. Nah, Jumat Sabtu itu baik untuk berpuasa. Sementara kaitannya dengan Kamis kan Sabtu Kamis seperti 3 hari. Namun dalam kaitan ini ada terjawab dengan apa? Bahwa dalam bulan Muharram ini untuk membaca Quran, baik. Semuanya itu baik. Sudah terjawab bahwa walaupun tidak ada dalil yang kuat, itu kita bisa melaksanakan puasa satu Ramadan. Baik. Karena dan bulan Jumat yang hari ini kan kemarin. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang baik. Yang pertama kita tuh harus selalu berhusnudzon sama orang. Kan Nabi yang bilang itu iyyakum wadzon. Hindari untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Maka kita harus selalu suudzon. Kecuali kalau memang kita melihat bahwa seseorang itu melakukan dosa dan maksiat. Kalau kita melihat seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, kita tidak boleh diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Ubah. Dengan apa? Kalau bisa dengan power tangan kita, ya pakai power. Kalau tidak bisa, ya dengan lisan kita. Kalau tidak bisa, paling tidak dengan hati kita nih. Ya Allah, kenapa begini? Itu sudah bagian dari memperbaiki yang namanya salah dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Kemunkaran yang dilakukan oleh seseorang. Nah, kalau kita sudah tahu, misalkan sudah tahu dia melakukan dosa itu, kemudian dia memberikan kita sesuatu, ya jangan kita makan. Nah, itu memang betul tadi yang antum bilang itu. Mana batafilah mika min suhtin fannaru aula bihi. Yang tumbuh di dalam tubuh kita dari sesuatu yang haram, itu lebih dekat kepada neraka. Sesuatu yang tumbuh dalam diri kita kepada yang haram, itu lebih dekat kepada neraka. Bahkan salafus saleh itu bilang begini dulu. Kalau dia ada sesuatu yang mengganjal dalam ibadahnya. Contohnya misalkan orang al-imanu aqdun bil qalbi taqrirun bil lisan amalun bil arkan. Iman itu hati mengiyakan, mulut mengucapkan, tangan, kaki, anggota tubuh membenarkan. Fa idzan huwa yazdad wa yanqus. Karenanya iman bisa tambah, bisa berkurang. Kalau dulu salafus soleh, ketika semangat ibadahnya itu berkurang, diintrospeksi. Salah satu yang diintrospeksi, jangan-jangan ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut dan perut saya ini dari yang haram. Karena bagi mereka, jika ada sesuatu yang haram yang masuk ke dalam mulut dan perutnya, itu bisa menjauhkan dia untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai begitu tuh. Jadi kalau ibadahnya malas, ini dosa apa nih? Sesuatu yang haram yang mana nih masuk ke dalam tubuh saya? Mereka sampai begitu tuh. Betul antum bilang juga.
Bagaimana doa kita ini akan diijabah kalau kita sudah tidak peduli dengan yang halal, yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita? Salah satu orang yang paling mustajab doanya adalah orang yang sedang bepergian. Itu termasuk yang mustajab. Tapi di hadis itu diterangkan, dia angkat tangannya. Lalu dia bilang, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal dia mustajab, musafir. Tapi kok nggak dijawab? Oh ternyata wa ma'kaluhu haram, wa masyarabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai haram, yang digunakan itu haram. Bagaimana akan diijabah? Jadi diijabah tidaknya doa seseorang itu amat sangat erat kaitannya dengan halal haram yang dia konsumsi. Bahkan tadi saya bilang salafus saleh, kedekatan seseorang kepada Allah itu amat sangat bergantung dari halal haram yang dia konsumsi. Kalau ada yang haram, dia akan semakin jauh dari Allah. Dan mengkonsumsi yang haram itu lebih dekat kepada neraka. Itu. Ya. Kalau yang kedua, apa tadi? Tentang apa? Muharram. Puasa nih. Tentang puasa Muharram. Memang ya, sebetulnya kita sudah bahas kemarin di sini. Ada ulama itu, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ulama dunia itu, saya nggak mau menunjuk siapa. Ulama dunia itu yang ba'adinahu bid dunia, menjual agamanya untuk dunia. Yang menjual akhiratnya itu untuk dunia. Nah kalau ada misalkan ulama-ulama yang ya tujuannya seperti itu, ya kita sayangkan. Itu namanya ulama dunia atau ulama usu. Nah ulama itu saya pernah bilang juga, ini ucapan Imam Ghazali juga itu. Fasadu ra'aya bifasadil hukama. Wa fasadul hukama bifasadil ulama. Wa fasadul ulama bihubbid dunya. Itu artinya rusaknya masyarakat karena rusaknya para penguasa. Rusaknya penguasa karena rusaknya para ulama. Jadi ulama itu seharusnya ketika ada penguasa-penguasa itu yang curang, ditegur. Bukan malah ulamanya itu dibeli oleh umara. Yang penting bikin fatwa, saya bayar kamu. Itu ulama dunia itu yang begitu itu. Kita yang bisa menyeleksi. Kalau ulama-ulama akhirat, dia akan penuh dengan amanah. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Termasuk dalil-dalil misalkan. Salah satunya misalkan dalil tentang puasa Asyura. Memang dari sejak awal ini, 10 hari pertama dari bulan Muharram itu termasuk hari-hari mulia. Tapi tadi saya sudah katakan, 10 hari pertama yang paling mulia adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Tapi ini juga mulia. Nah, di sini ada hari Asyura. Nabi itu dulu puasa. Sahabat dianjurkan untuk puasa. Nah, cuma Nabi di akhir hayatnya, kalau bisa selisihi Yahudi. Puasanya jangan sehari, 2 hari. Kalau Yahudi cuma sehari. Besok saya bilang jatuhnya itu hari Ahad. Ini kan tanggal 2, besok Ahad tanggal 3. Maka Ahad yang akan datang, itu tanggal 10. Kalau bisa jangan sampai tidak puasa. Tapi yang ke-10 ini gandeng dengan yang lain. Boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Tapi kalau saya, afdolnya yang besok ini, gabungnya dengan Senin. Jadi puasanya gimana? Ahad kita puasa, hari Asyura, Senin kita puasa. Karena puasa Senin itu amat dianjurkan sesuai dengan hadis. Jadi kalau mau menggabung, gabungnya itu jangan 1 hari, jangan tanggal 10 Ahad saja, tapi gabungnya Ahad dengan Senin. Jangan Ahad dengan Sabtu. Kalau misalkan 2 hari, misalkan Senin, Kemis dengan Ahad, itu bukan puasa yang dimaksud oleh Rasul menggandeng itu. Yang dimaksud menggandeng adalah 10-nya digandeng dengan sebelumnya, 10-nya itu digandeng atau dengan setelahnya. Kalau bagi saya, yang afdol itu besok 10-nya itu digandeng dengan yang setelahnya. Yang setelahnya itu jatuhnya itu hari Senin. Kalau mau menggabungnya begitu. Ya.
di media sosial tuh Sabtu dan Iya, memang kan tadi saya bilang, gabung karena kata Nabi selisihi Yahudi. Boleh tanggal 9 dengan 10, tapi boleh juga tanggal 10 dan 11. Kalau bagi saya itu afdolnya 10 dan 11 besok, karena 9-nya itu hari Senin. Tapi kalau mau lebih afdol lagi, antum ambil 3 hari saja. Sabtu, Minggu, Senin. Gitu. Ya. Cukup ya? Sudah waktu syuruk. Ana insan kasairin nas. Mungkin ada yang keliru. Nastaghfirukum, mohon dibukakan pintu maaf. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.